Halo semuanya. Hari ini 13 April, pukul 6:43 di Kiev, dan saya memulai analisis kilat Bitcoin tanpa persiapan apapun. Saya baru bangun setengah jam yang lalu, cuma sempat cuci muka saja. Jadi mari kita mulai dengan candle bulanan. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Pada candle bulanan, Anda bisa melihat kemana kursor bergerak. Kita mendapati candle merah besar di bulan Februari. Sekarang kita punya dua candle yang tidak signifikan seperti ini. Segala yang terjadi di Teluk Persia menunjukkan bahwa pasar, terutama pasar saham, seharusnya turun. Jadi ada penundaan sementara lewat negosiasi. Anda tahu lebih banyak janji Trump, tapi secara keseluruhan ini mengarah turun ke rata-rata 50 bulan sekitar 58.700. Ya, sudah terjadi jenuh jual yang kuat, tapi jenuh jual itu sendiri bukan jaminan pertumbuhan. Kita tidak melihat pembalikan indikator ini dari bawah ke atas. Untuk saat ini, trennya jelas menurun, dan hanya dengan melihat candle, pergerakan menuju $58.000 tampaknya mungkin terjadi. Candle mingguan. Perhatikan di sini bahwa meskipun ada pertumbuhan 2 minggu sebelumnya, tren turun terus berlanjut. Namun, momentum indikator jenuh beli jenuh jual justru mengarah ke atas. Target pertumbuhan matematis yang kuat telah terbentuk di sekitar $78.500, $81.500. Dan ada peluang kita benar-benar mencapai level itu, terutama karena zona target matematis ini, kurva biru yang bergerak menuju harga ini, kira-kira bertepatan dengan dasar candle Februari. Saya sudah menggerakkan kursor pada kerangka waktu bulanan, dan ada kemungkinan untuk mengenai stop loss penjual jangka pendek lalu jatuh seperti batu. Jadi berdasarkan kerangka waktu mingguan, prioritas kita masih di sekitar $78.500 atau bahkan $80.000. Ya, di sisi atas. Mari kita lihat kerangka waktu harian. Ada apa di sini? Di sini pertumbuhan tampaknya mulai terjadi. Kita melihat penembusan dari rentang ini, perhatikan, yang ditandai oleh satu candle pada 6 Februari. Namun demikian, candle kemarin ditutup dengan engulfing dari pertumbuhan tersebut. Saya akan perbesar agar Anda bisa melihatnya lebih jelas. Engulfing pertumbuhan 3 hari sekaligus, yang sebenarnya sama sekali tidak bullish, kan? Kita mendapati pembalikan yang jelas pada indikator jenuh beli jenuh jual, yang sekarang menunjukkan bahwa tren harian kemungkinan akan turun dari sini. Jadi baik bearish engulfing maupun pembalikan indikator ya sangat menunjukkan kita bisa mengunjungi kembali rata-rata pergerakan 50 hari di sekitar $69.000. Dan di sini kita punya zona abu-abu yang tidak diperdagangkan ini. Atau itu bukan yang abu-abu. Bukan, itu zona merah muda dari target penurunan matematis. Tapi itu tidak mengubah intinya, kan? Jadi ada peluang. Di sisi lain, mungkin saja stop loss baru saja terpicu, kan? Dan kita telah menguji dasar zona datar dan akan terus naik. Tapi saya tegaskan saat ini tidak ada alasan untuk membeli dari perspektif candle harian. Tren di sini jelas mengarah ke bawah. Tepat di sini dan saat ini juga, candle 12 jam. Saya geser grafiknya agar Anda bisa melihat lebih jelas apa yang saya bicarakan. Pada candle 12 jam, momentum indikator jenuh beli jenuh jual PP mengarah ke bawah dan jelas mendukung penurunan. Kita juga punya pola bearish engulfing di sini, candle merah. Ya, candle saat ini mungkin ditutup hijau, tapi perhatikan bodinya sangat kecil. Dan kita punya sejujurnya saya tidak ingat apakah ada atau sedang ada target penurunan. Saya tidak ingat apakah itu terbentuk di candle saat ini atau sebelumnya. Tapi bagaimanapun ini target oranyenya. Jadi jika oranye targetnya maka batas atasnya di sini 69.890 dan candle terendahnya 70.615. Jadi kita tidak mencapainya sama sekali. Hanya saja zona abu-abunya tumpang tindih dengan sumbu candle di sini, jadi tidak begitu jelas apakah kena atau tidak. Tidak kena. Jadi baik zona oranye maupun merah muda tetap menjadi zona target. Dan sekali lagi setidaknya 69.800. Nah, jadi di sini juga masih cenderung ke arah bawah, dan dari perspektif rata-rata bergerak, titik rendah ini sekitar 69.000, 69.200, candle 4 jam. Perhatikan di sini ada dua target kenaikan. Sudah tercapai, tapi kita masih punya yang ketiga. Ini target matematis yang kuat dan terletak di area $70.100, 69.700 kan. Dan ada peluang sekali lagi berdasarkan candle harian dan 12 jam bahwa kita masih akan ke sana.
Meskipun candle 4 jam sangat jenuh jual dan pembalikan sudah terlambat di sini, itu diharapkan tapi belum terbentuk. Dan kemana? Iya, pembalikan menuju penutupan CME hari Jumat, yaitu $73.600. Benar, tapi sejauh ini kita tidak melihat adanya pembalikan pada grafik. Juga, ya, karenanya, kita punya prioritas menuju periode 100 di 69.800 dan berpotensi ke 200. Oh, tunggu, itu yang periode 200. Warnanya oranye yang agak ambigu begitu. Saya bahkan harus mengedit warnanya di sini. Sebentar saja. Buat oranyenya lebih jelas karena, seperti ini dan di sini seperti ini. Kalau tidak, kelihatannya agak kecoklatan. Jadi kita bahkan bisa mencapai area 100, sekitar 68.900. Jika tidak lebih rendah, tapi lebih rendah itu sulit karena jenuh jual yang kuat di grafik 4 jam. Candle per jam. Perhatikan bahwa terlepas dari semua penurunan ini, kita punya jenuh beli yang kuat, kan? Mari kita ambil panah ini, ubah jadi merah, dan ini menunjukkan kelanjutan penurunan, ya, lebih mungkin. Yang secara keseluruhan cocok dengan konsep mencapai target ini pada grafik 4 jam, sekitar 70.000 kurang, katakanlah 69.800 di sekitar situ. Dan dari sana sangat mungkin candle per jam akan menjadi jenuh jual, dan yang 4 jam juga akan jenuh jual. Ini akan menjadi jenuh jual yang sinkron, yang akan memungkinkan pergerakan ke atas. Mengenai seberapa jauh ke atas, kita katakan 73.600 untuk menutup celah CME dan berpotensi mencapai target pada grafik mingguan. Itu sekitar 78.000. Tapi bagaimanapun juga, dalam jangka menengah atau panjang, kita harusnya melihat penurunan ke area $58.000 jika tidak lebih rendah. Tepat di sini ke rata-rata 100 bulan. Dan itu adalah area $40.000 minus. Ulasan ini adalah untuk saluran private. Salam sayang dan peluk untuk semuanya. Saya akan berikan grafik lebih lanjut di Telegram.